Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Acara ini kali ini sudah memasuki episode yang ke-90. Nah, jadi tiap hari Sabtu kita mengundang expert di bidang ekspor yang selalu memberikan informasi kepada kita, tidak hanya informasi, tetapi terutamanya memberikan motivasi kepada kita semua bahwa ekspor itu mudah, ekspor itu harus. Nah, beberapa waktu belakangan ini, beberapa episode belakangan ini, kita mengangkat tema mengenai ekspor ke Australia. Jadi kita kali ini juga tema kita adalah program UKM ekspor bersama Ada Canberra tentunya, bersama juga Export Academy. Jadi tema pada kesempatan hari ini kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Pada kesempatan hari ini kita juga mengundang 5 peserta yang terpilih menjadi pilot project kita kerjasama dengan Atas Perdagangan RI di Canberra bersama Export Academy yang akan membawa eksportir Indonesia masuk ke pasar Australia. Jadi bagi yang belum sempat mengetahui program ini adalah program bersama kami, perdana kami. Saya selaku Atas Perdagangan RI di Canberra sangat bangga dan berterima kasih terhadap antusias dari teman-teman dan terutama kerjasama dari beberapa platform digital, salah satunya Export Academy yang kali ini diwakili oleh Pak Nur Samsu, salah satu guru kita. Nah, kita langsung aja obrolan kita lanjutkan dengan menyapa Pak Nur Samsu. Selamat pagi. Ya, selamat. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih nih Pak Adak atas undangannya pagi hari ini. Sehat ya, Pak Sehat, Haris. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Nur Ya. Samsu. Ini kan tadi kami sampaikan, kita memberikan motivasi bahwa ekspor itu mudah, Pak Samsu. Sama Ya, seperti buku Bapak kan. Saya ya. baca buku Bapak, jadi saya Terima juga kasih. paham juga bahwa ekspor itu mudah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Nur Samsu karena kolaborasi kita bersama-sama membawa ini lima dari 30 yang terpilih ya Pak ya. Ya, Tapi ini hanya awalan ya Pak Nur Samsu ya. Kita ya, ingin akan lebih banyak lagi. Nah, ya. Terima kita kasih. ingin tahu Baik. nih, Export Academy itu akan membimbingnya seperti apa. Jadi ini program yang dilakukan oleh Export Academy khusus kali ini karena kami ditugaskan di Australia. Kami bahasa saya ke teman-teman tuh nodong nih Pak, nodong Hmm, Pak Nur Samsu nih. Ini nuwun sewu nih nodong Pak Nur Samsu supaya bisa bersama-sama kami membawa calon eksportir untuk bisa masuk ke pasar global khususnya di Australia, Pak Nur Samsu. Nah, ya, nah ini kami ingin lebih detail. Nanti teman-teman yang terpilih di sini juga bisa bertanya secara langsung ke Bapak, ke kami mengenai program ini. Tetapi secara umum kami ingin tahu, ekspor akademi itu seperti apa? Ini bagi yang belum tahu juga ya, Pak Nur Samsu ya. ya. Karena ini nanti juga akan kami tayangkan di YouTube tentunya. Dan Hmm, bagi yang teman-teman yang mungkin kurang beruntung, mungkin juga tidak tahu program ini sebelumnya, ya tentunya bisa langsung jump in melalui apa namanya platform digitalnya Export Academy dan tentunya bisa akan langsung masuk di program ini, Pak Nur Samsu, begitu. ya, betul. Ya, betul Pak Adak ya. Kami selalu membuka diri ya. Silakan dan sekarang juga bisa daftarnya lewat ekspor ya. Ya, ya, ekspor Ya, ekspor Indonesia, eh, betul, 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 tidak betul. ditarik tambahan biaya, sama saja biayanya. Siap, 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 siap. Ya, Terima kasih Pak Nur Samsu. Jadi mungkin hmm, tadi tambahan bisa juga mendaftar melalui ekspor Indonesia. Ini kita ya, kita sama-sama satu visi dan misi nih Pak ya, Nur Samsu. ya, Jadi nanti Pak Nur Samsu akan menjelaskan programnya seperti apa dan hmm, cara mendaftarnya bagaimana. Mungkin ya, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Bapak ya, bisa menjelaskan mengenai ekspor akademi, Pak. ya, Silakan. baik. Ya, terima kasih Pak Adak ya, yang luar biasa ini program program terobosan ya. Kami sangat menghargai ya atas dan berterima kasih tentu atas gagasan ini ya. Mudah-mudahan dengan program ini bisa melahirkan
eksportir baru khususnya untuk ke pasar Australia ya. Betul, betul. Nah, ya mohon izin di awal kami ingin menayangkan video ya Mbak, ada nanti video pendek saja tentang Export Academy, bisa Baik. ditayangkan, kami silakan. Oke. Suaranya belum keluar nih, Pak. Salah satu caranya buat bantu Indonesia itu maju, ayo kita genjot ekspor ke luar negeri. Ekspor pasti dianggap urusannya ribet banget ya. Apalagi bagi teman-teman yang merasa masih UMKM, emang bisa ikutan ekspor. Jangan khawatir, zaman sekarang yang serba digital ini ada digital marketing. Nanti dengan dibekali ilmu ekspor yang komplit, kalian pasti bisa ekspor. Untuk mempermudah kalian agar bisa ekspor, kami para praktisi yang juga bersertifikat dan ini akan bantu kalian mengembangkan kompetensi dalam bisnis ekspor juga dalam bidang digital marketing. Belajarnya berbasis SKKNI, yaitu kompetensi kerja nasional Indonesia untuk pelaku UKM ekspor. Keren banget. Kami dari gerakan ekspor barengan yang diprakarsai oleh KPI, Dira Learning Center, Aspenku, dan Hibu Creative House siap mendampingi kalian untuk belajar tentang digital marketing dan bisnis ekspor secara online. Sejak tahun 2013 sampai hari ini, kami sudah mencetak lebih dari 300 eksportir baru. Umumnya, mereka seperti kalian, awalnya newbie, ada yang baru lulus kuliah, masih sekolah, karyawan yang ingin mulai usaha, ibu-ibu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jomblo yang pengen move on, pokoknya semua kalangan deh. Kami senang banget kalau banyak milenial seperti kalian bisa jadi eksportir dan jadi pahlawan devisa. Dengan join program kami, kalian bisa langsung mengakses materi ekspor dan digital marketing secara detail. Dan jangan khawatir, pasti kalian juga akan mendapatkan layanan konsultasi langsung dari para coach yang sudah expert banget. Expert tuh keren banget. Selain cuan buat diri sendiri, kita juga bisa bantu Indonesia maju. Kalian mau menambah skill kan? Mau kenal sama banyak orang dari mancanegara lagi? Ayo, pre-order ikhlasnya. Nggak usah pakai lagi. Nah, Ya, terima kasih. luar biasa, Ya, Pak itu Samsul. ringkas. Mohon izin selanjutnya ada paparan ya sedikit Baik, supaya baik, baik. sistematis ya, kami akan menjelaskan tentang Export Academy, siapa saja penggagas ini, Termasuk kemudian materi-materinya tadi ya, Pak Nur Samsu ya. materi-materinya, siapa saja yang Baik. mengajarkan dan sebagainya ya. Baik, next. Ya, jadi inilah pihak-pihak atau apa tim yang berada di belakang di balik Export Academy ya, ini digagas oleh 4 lembaga. Yang pertama KPMI atau Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Memang kami concern untuk membawa produk-produk Indonesia masuk di pasar dunia ya. Sejak tahun 2013 kami mengadakan berbagai pelatihan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sudah lahir lebih dari 300 eksportir baru. 300. Sebetulnya sih nggak ada yang catat juga Pak, itu kira-kira aja. Ada yang bilang juga lebih ya, kalau dilihat sih lebih, karena kami sudah mengadakan pelatihan lebih dari 50 angkatan, yang satu angkatannya minimum 30 sampai 50 orang, dan setiap angkatan ada saja yang menjadi eksportir. Nah, kemudian sesudah itu ada Nudira Learning Center. Nudira Learning Center perusahaan kami, ya saya sebagai CEO di sana. Ya juga ada Pak Rahmat Parpaung di dalamnya, kemudian juga ada Pak Edi. Kami memang concern untuk mengembangkan sumber daya manusia dan diantaranya berkaitan dengan bisnis ekspor. Kemudian ada Aspenku. Pak. Aspenku ini platform digital ya yang khusus didedikasikan untuk membawa produk teman-teman masuk ke pasar ekspor ya. CEO-nya ini Pak Rahmat Parpaung. Ya, ya. Kemudian satu lagi ada Hibu Creative House yang memang kami gandeng para profesional yang jadi video-videonya juga dibuat mudah-mudahan tidak membosankan, tidak kaku gitu ya, karena dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Ada sekitar 68 video yang akan bisa ditonton oleh para peserta Export Academy.
Nah, jadi kami menggunakan e-learning system ya. Jadi ada 70 learning video-video yang dapat ditonton ya. Kemudian materinya berstandar SKKNI. SKKNI itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang sudah ada memang disusun untuk bisnis ekspor. Ya, jadi yang sudah keluar SK dari Kementerian Tenaga Kerja kan sekarang ini di Indonesia profesi-profesi ada standarnya. Nah, termasuk untuk eksportir ada standarnya. Kompetensi apa yang harus dimiliki. Jadi ada supaya sistematis materinya. Kemudian mentor-mentor atau para pengajar yang ada di Export Academy semuanya bersertifikasi. Dari BNSP ada 2 sertifikasinya. Satu dia sertifikasi sebagai pelaksana ekspor karena dia menguasai sudah berbisnis ekspor, semuanya eksportir. Kemudian dia juga bersertifikasi sebagai fasilitator, artinya layak untuk mengajar dan mendelivery materi. Kemudian membershipnya lifetime, jadi sekali aja daftarnya seumur hidup. Ya mudah-mudahan Export Academy-nya juga bisa eksis terus, jadi bisa dimanfaatkan seumur hidup. Kemudian free konsultasi dan diskusi ya, kami juga memberikan ruang-ruang secara online dan juga sekali-sekali juga ada kopi daratnya untuk bisa berkonsultasi dan diskusi dengan para fasilitator. Nah ini link referralnya untuk ekspor yang bagi teman-teman ingin mendaftar melalui ekspor. Nah, bisa melalui link ini nanti tinggal langsung join ke dalam Export Academy. Ya, jadi tujuannya kami menetapkan ada beberapa tujuan. Yang pertama meningkatkan kompetensi berbisnis ekspor dan digital marketing. Karena kami melihat di dalam bisnis ekspor saat ini tidak cukup hanya kompetensi kemampuan ekspornya, tapi juga dengan memanfaatkan digital marketing dia bisa melesat lebih cepat. Ya, selama ini digital marketing sudah dikuasai oleh banyak teman-teman para generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Nah, sekarang dimanfaatkan juga untuk masuk ke pasar ekspor. Kedua, memperdalam pengetahuan teknis tentang produknya, ya, produk masing-masing yang dimiliki untuk bagaimana posisinya di pasar ekspor itu juga kami berikan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penguasaan informasi pasar ekspor bagi produk yang dimiliki teman-teman atau yang diandalkan untuk masuk ke pasar ekspor itu. Nah, pesertanya bisa jadi trader ya, dia bukan produsen juga memungkinkan ya di dalam bisnis. Kemudian yang keempat, mendapatkan solusi dari perkembangan bisnis ekspor masing-masing. Tentu saja nanti bagi teman-teman yang sudah action, mulai melangkah, nah biasanya ada saja tuh problema-problema, pertanyaan yang dihadapi. Nah kami terus layani juga, memberikan solusi atas problem-problem yang dihadapi tersebut. Berarti ada pendampingannya ya Pak Ada Nur Samsu, pendampingan, ya Pak. Oke, siap. Kemudian yang kelima, melakukan pembinaan lanjutan pada UKM yang telah melakukan pelatihan bisnis ekspor agar terwujud menjadi eksportir handal. Jadi kami perhatikan juga sekarang ini sudah terdaftar 1.217 peserta ya, di Export Academy ya. Sebagian diantaranya sebetulnya juga sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan ekspor ya, di berbagai tempat ya, di berbagai tempat. Jadi kami juga memberikan bimbingan pendampingan untuk actionnya seperti apa ya, gitu. Jadi ada orang yang gemar untuk pelatihan sana pelatihan sini tapi belum action. Nah di sini mudah-mudahan bisa langsung action ya. Termasuk program ini Pak Nur Samsu, kita kerjasama ini langsung action. Nah harus langsung action ya, bukan sekedar mendengarkan video nanti lulus tapi action. Yang penting adalah ekspornya ya, ekspornya. Nah, kami telah mencetak ini 400 lebih, jadi ada juga yang sudah menghitung lebih dari 400 eksportir baru ya dari pelatihan-pelatihan yang telah kami lakukan sebelumnya, sebelum ada Export Academy ini. Nah, target impian kami mengedukasi lebih dari 1 juta calon eksportir, target ya, mudah-mudahan bisa, karena kita negeri kita yang besar. Negeri kita yang besar ini Pak, pelaku ekspornya hanya sedikit. Saya dapat data dari LPI Exim Bank ya berapa tahun lalu itu ada daftar perusahaan-perusahaan yang sudah ekspor tercatat di berdasar catatannya. Ada berapa sekarang Pak kira-kira dari data itu? 100.000? Enggak sampai Pak, 100.000 aja nggak sampai ya? 28.000 perusahaan. Untuk negara sebesar ini jumlah itu sangat kecil, 1% pun tidak. 1% pun nggak ada ya. Nggak ada ya, jadi sangat kecil. Jadi memang
kalau ingin mengangkat ekspor kita harus pelakunya yang ditambah. Nah, saat ini kita sudah punya 1.217 member Export Academy yang registered, yang sudah terdaftar. Ini termasuk 5 teman-teman kita ini Termasuk atau 5 teman-teman ini oke. ya teman-teman ini saya belum sapa. Selamat bergabung teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa dapat manfaat dan apa yang diharapkan Pak Haris, Pak Addak ini bisa tercapai ya, kelima-limanya ekspor ke Siap. Australia. Oh, keren. Dan bukan harapan saya aja, harapan Pak Nur Samsu juga kan, Oh iya, mencetak tentu. 1 juta eksportir, Pak. Insya Allah, insya Allah. Lanjut. Nah, bagaimana sistem belajarnya sekarang? Ya, jadi sistem belajarnya ada materi melalui video dan kemudian ada kuis. Jadi memang harus dipelajari videonya ya. Jadi pelajari, kemudian ada kuis. Jadi kuis ini harus dikerjakan. Kalau dia lulus, baru dia boleh beranjak ke video berikutnya. Kalau tidak lulus, belum, harus diulang lagi. Berapa kali boleh terus ulang lagi sampai lulus. Biar Sampai paham lulus, ya berarti ya Pak ya. ya, biar paham. Nah, kemudian juga yang kedua ada diskusi online ya. Jadi selama belajar sekiranya menemukan kesulitan dapat konsultasi langsung via grup ya. Kami ada grup Telegram karena WhatsApp tidak mampu menampung ya. Jadi Telegram. Kemudian juga ada Zoom meeting setiap pekan ya, kami adakan yang diumumkan juga setiap pekan rutin. Ada fasilitator yang dihadirkan di situ untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab selama sepekan itu, sekaligus pertanyaan pada saat Zoom meeting itu. Selalu juga dihadiri ramai para peserta, ya lebih dari 100 selalu terakhir kemarin. Kemudian yang ketiga action ya, semua ilmu di video harus dipraktekkan kita berharapnya dan aktif mengikuti kegiatan pendukung ekspor lainnya. Juga kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti trade expo, business matching dan sebagainya, kami juga infokan kepada teman-teman supaya dapat. Nah, apa saja yang dibahas dan dipelajari ya. Jadi materinya semua berbasis unit-unit kompetensi yang ada di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang UKM ekspor. Itu SK Kemenaker nomor 332 tahun 2020. Kemudian untuk pemasaran digitalnya ada digital marketing berbasis SK KNI nomor 016 tahun 2008. Berarti ada standarnya ya Pak Nur Samsu ya? Ada standarnya, juga berbasis standar, kemudian juga ada jenjangnya, ada urut-urutan, ada sistematika gitu Pak. Jadi sesuai dengan bagaimana berarti sebuah nggak bisa training lompat ya? Dari nomor 1 bisa. lompat ke nomor 4 gitu. Oke. Tidak bisa. Nah, itu problemnya banyak teman-teman UKM ingin jadi eksportir maunya loncat gitu Pak. Langsung ke bawah ya, langsung Nah, ke nggak buyer bisa, gitu ya. tidak bisa. Berdasar pengalaman kami tidak bisa. Kalaupun mereka beruntung, tetap nantinya tidak menguasai kompetensinya, sangat rapuh. Ya. Gitu, Itulah ya. Pak, kenapa kami paham banyak juga yang datang ke kami langsung mau pengen di terakhir aja mau ketemu buyer umpamanya seperti itu. Iya, betul. Bukannya kita nggak bisa memberi, tapi kalaupun tadi Pak Samsu sampaikan kalau tidak paham nanti mungkin bisa aja beruntung dapat order, tapi terus akhirnya nggak sustain ya Pak Nur Samsu ya. Ya kan banyak kasus juga Pak, mereka nggak menguasai, diklaim dengan nilai yang besar sekali ya. Kemudian juga ketemu buyer tapi kemudian mohon maaf dikatakan ditipu lah begitu ya. Benar. Kemudian posisinya jadi tidak imbang, di mana buyer lebih dominan ya, si eksportir merasa lebih rendah. Nah, itu kami tidak inginkan itu ya. Nah, ini urut-urutan materinya Pak. Jadi yang kiri ini yang materi ekspornya, yang kanan materi digital marketingnya. Nah, jadi yang ekspornya mulai dari melakukan persiapan usaha, menyusun rencana usaha, belajar menghitung harga ya. Nah, ini itu juga penting itu Pak. Penting. Banyak teman-teman pemula tanpa bekal menghitung harga itu. Jadi ketika ekspor dapat pembeli, berhasil ekspor tapi tekor gitu banyak sekali ya. Iya. Kemudian bagaimana menyiapkan produk ekspornya, bagaimana melakukan promosi dan mencari pembeli di pasar ekspor. Ada kompetensinya ya, dengan mudah kalau diikutin caranya dapat. Jadi kami si peserta ini bukan kami bimbing, itu artinya kami tunjukkan ini loh pembelinya, ini loh ininya, bukan begitu, tapi mereka dapat melakukannya sendiri karena kami ajarkan caranya, toolsnya gitu diberikan dulu. Kemudian bagaimana mengurus pembayaran, melakukan pemasaran,
melakukan negosiasi juga kontrak-kontrak penjualan ya, ada format-formatnya ya, kemudian apa mitigasi risikonya di situ terhadap kontrak juga ada materi tentang itu. Kemudian tentang dokumen ekspor juga ada, kemudian pengiriman produk ekspor, dan kemudian merencanakan pemasaran secara online juga ya kalau memanfaatkan digital marketing. Dan kalau materi digital marketingnya ini ada 12 yang mendukung bagaimana bisa masuk ke pasar ya, fundamental digital marketing, teknik content marketing, copywriting, ya fotografi produk juga ya penting. Ya, Teman-teman ya. banyak posting di apa produknya, tapi fotonya nggak terlalu menarik buat calon buyer gitu. Nah ini juga ada diajarkan juga optimalisasi media sosial ya. Ternyata media sosialnya luar biasa sekarang kan bisa dimanfaatkan untuk bisnis dan sangat handal ya, bisa dapat buyer, bisa mengembangkan pasar melalui media-media sosial. Optimalisasi Google ya, kemudian search engine optimization juga ada di dalam teknologi Google Ads ya. Kemudian Hmm. riset online, pasar ekspor. Zaman dulu saya memulai ekspor Pak, belum ada internet, belum ada gurunya. Kita kalau mau riset pasar ya harus pergi ke negara tujuan. Biayanya mahal. Ya Biayanya kalau mahal. sekarang bisa online, duduk aja di meja, kemudian Iya. bisa Berarti seharusnya sekarang lebih banyak orang bisa ekspor ya, Pak Samsu ya? betul, betul Hmm. Bapak. Karena toolsnya ada, alatnya ada dan sangat mudah. Kemudian Oke. mengenal juga global B2B dan Ya. e-commerce ya, kan banyak sekali itu yang bertaburan di dunia maya ya, e-commerce. Nah, kita kenal mana yang kencang gitu, mana yang lebih apa handal untuk kita manfaatkan. Dan teknik email marketing juga, kemudian yang terakhir measuring success, digital marketing matrix dan ROI. Lanjut. Nah, ini mentor-mentornya Pak. Nah, ini guru-gurunya nih. Nah, semuanya praktisi ya, semuanya praktis, semuanya eksportir ini. Ya, Oke. usianya macam-macam. Ada yang masih muda ya, yang usianya kepala 2 ada, kepala 3 ada, kepala 4, kepala 5 paling. Paling tinggi yang kepala 6 enggak, belum ada. Wah, yang paling senior itu, yang pengalamannya paling banyak berarti, Pak. Ya, jadi semuanya praktisi dan eksportir aktif ya, berpengalaman. Kemudian dia bersertifikat seperti saya sampaikan tadi sebagai eksportirnya dan sebagai pengajar. Pengajarnya. Oke. Ya, juga untuk yang digital marketing dia juga seorang digital marketer yang memang sudah terbukti ada dan bisnisnya ada gitu. Bukan hanya ngajarin orang tapi dia sendiri nggak bisnis, enggak, kalau ini Hmm. memang dia pelaku. Nah, ini nama-namanya nomor satu saya ya, Samsul Mayudin, ada Pak Ahmad Marpaung, ada Pak Nur Hidayat, ada Pak Farid Fahmi, Pak Sun Haji, Pak Soni Wicaksono, Pak Aris Darujo, mungkin Bapak pernah kenal juga Oh aktif iya, di ya, Pak ya, Aris. kemudian Pak Muhammad Syahrul, ada Maulana Rausan Fikri, Ahmad Faisal Puto, Irham Amir, Lianto Fahmi Nasution, ini mungkin yang paling muda nih, Lianto Fahmi Nasution. Jadi eksportir pada umur 21 tahun dia. Mas Yoyo Rubiantoro, digital marketer yang juga terkenal eksportir panci ke Amerika itu. Oh ya. Nah, kemudian Ibu Yanti Faradila ya, ada orang Medan eksportir kopi, banyak membantu membina petani. Bu Iren Setiawati ya, pengrajin punya galeri di Bali, eksportir produk-produk handicraft ya ke berbagai penjuru dunia. Kemarin di G20 juga banyak diincar wartawan ya, ada khusus satu liputannya itu di Metro TV tentang beliau. Hmm. Dan ada Ayu Kencanawati juga dari Bali. Lanjut. Nah, fasilitas bagi yang mengikuti, satu dia lifetime membership ya, setiap kelasnya seumur hidup, jadi kali bayar. Kemudian video learning dapat diakses kapanpun via website, tapi tidak bisa di-download, maaf. Dia hanya bisa Hmm. nonton. Jadi Ya. kalau mau di save tidak bisa ya. Jadi Tapi kalau bisa mau dilihat ulang ya, lihat terus bisa bisa ya, dilihat Pak ulang Samsu. berkali-kali tidak masalah. Kemudian yang ketiga eksklusif mentoring dan channeling bersama certified mentor-mentor yang tadi kami sebutkan. Yang keempat online gathering setiap pekan ya, melalui Zoom meeting itu setiap pekan. Dan sesekali juga ada yang offline. Nanti pekan depan ini Hmm. kami juga ada offline di Bandung Pak. Kebetulan ada eventnya KPMI.
Muslim Life Fair seperti yang kita Mhm. ketemu di Jogja itu, Oh, Pak. oke, yang di Jogja Nah, ya, Pak ini ya? ya pekan Ya, depan di Bandung. Ya, kita juga bisa siap, siap. kopi darat bagi teman-teman yang sedang di sekitar Bandung atau yang berdekatan bisa langsung konsultasi, berkenalan dengan para fasilitator yang Oke. Berarti sempat hadir. termasuk apa namanya 5 peserta yang beruntung ini ya, Pak ya? Kalau di Silakan, Bandung bisa ya, langsung ketemu ya. Oke. silakan. Nah, ya. Kemudian yang kelima free template dokumen ekspor dan database buyer ya. Jadi ada template yang tinggal kopas aja teman-teman itu. Hmm. Dokumen-dokumen invoice pakai English, apa namanya shipping instruction dan sebagainya ya. Eh, Wah, berarti nggak perlu bingung-bingung lagi nih, nggak tinggal perlu lihat bingung-bingung lagi. sesuaikan nama perusahaannya ya, Nama Pak ya. perusahaannya tinggal diisi aja produknya. Hmm. Kemudian juga ada database buyer yang kami miliki ya. Kemudian yang keenam berkesempatan mengikuti pameran, misi dagang, business matching. Juga ada program ekspor barengan yang kami adakan. Kemudian yang ketujuh menjadi merchant di aspenco.com free, gratis, ya otomatis. Oke, Jadi termasuk siap. teman-teman yang 5 ini nanti akan dihubungi teman-teman Aspenco ya untuk punya akun di sana dan bisa posting produknya di sana secara gratis. Hmm. Juga ada program konsultasi dan mentoring offline ya seperti yang akan kami adakan di Bandung pekan depan tanggal 10 ya hari Minggu. Hari Minggu 10 Desember di Bandung di gedungnya apa Mila? Eh, di Bandung nanti saya lupa nama gedungnya, gedung pameran Bandung Convention Center ya di Oke. BCC. Bandung tanggal 10 dari pagi sampai sore dari para fasilitator akan ada di sana. Tapi kalau yang di pentasnya kami kebagian siang sesudah jam makan siang. Kemudian ada ekspor bisnis check up, persiapan bisnis para eksportir ya dari sisi Hmm. persiapannya, kemudian pasarnya, finansialnya juga ya. Saya juga kami selenggarakan kolaborasi dengan gerakan-gerakan kegiatan di KPMI ya di dalam musim festival atau musim fair ada itu biasanya. Jadi sambil apa nih? Dan dicarikan solusi juga. Sudah ada pembeli, sudah ada produk, harganya cocok, modalnya gimana Pak? Nah, Dicariin Pak gitu. dicariin ya. Dicariin. Ya kebetulan ada beberapa lembaga keuangan yang sudah sama Siap, dengan siap. Yud. Nah ini ketika soft launching Wah, itu ada foto saya tuh, Pak. nah, di Jogja ini kan Pak Adak hadir nih waktu di Jogja. Terima kasih Iya, banget. Itu soft launching masih ya. siap. Dan grand launchingnya bulan Agustus yang lalu di Tangerang di BSD. Ya di BSD kami juga dapat pentas di situ untuk grand launching ini. Dan alhamdulillah sejak itulah kemudian pendaftaran ya. Nah, ini sharing with mentor yang tiap pekan melalui Zoom meeting ya berganti-ganti fasilitator silakan bisa bertanya secara tulis, bisa bertanya langsung ya secara verbal ya melalui forum ya insya Allah dan kalaupun ada pertanyaan yang tidak terjawab ya mungkin saja ya bagaimanapun kan fasilitator juga punya keterbatasan ya. Kami Ya, akan carikan sampai ketemu jawabannya. sampai ketemu jawabannya ya, Pak ya. Jawabannya ya. Oke. Kemudian konsultasi dan mentoring offline. Nah, ini pada saat di Agustus lalu yang di ISBSD ini ya ada Hmm. teman-teman yang mendaftar banyak. Jadi waktu itu kemudian ya karena ruangannya terbatas kita batasi ya sesuai ruang. Lanjut pameran dagang internasional juga ya untuk teman-teman bisa bergabung. Hmm. Jadi Hmm. problemnya kan Pak, kalau seperti Trade Expo Indonesia itu, kalau sewa standnya sendiri, ya sewa booth, biayanya mahal. Ya. 20 juta kemarin kan di SBSD itu. Nah, jadi kalau kami ngakalinnya, satu stand dipakai rame-rame. Ya, jadi yang sewanya Export Academy. Export Academy, kami Hmm. menyewa satu island, ya. Nah, kemudian itu di sharing rame-rame. Jatuhnya jadi per perusahaan cukup membayar 5 juta saja. Nah, tapi semua Hmm. fasilitas dan semua event apapun fitur-fitur selama Trade Expo Indonesia bisa ikut menikmati semuanya sama saja. Ya, tuh, ya mudah-mudahan ini juga menjadi solusi dan kemarin Siap. alhamdulillah
beberapa peserta langsung dapat bayar pada saat play. Ya, ada yang langsung dapat uang muka, dapat PP pameran berlangsung, dan semuanya dapat prospek bayar. Tidak ada yang tidak, semuanya dapat. Gitu. Kami sudah saling bahu-membahu, nggak ada yang bersaing-saingan gitu, meskipun produknya sama. Kemudian juga selama Trade Expo kami juga berkesempatan membuat business matching secara khusus ya, di luar yang diprogramkan panitia. Kami juga ada program khusus bersama waktu itu. Kebetulan buyer-buyer dari Sudan yang menyediakan waktu khusus, ada dari Syria dan dari Somalia, ya, dan khusus bersama Ekspor Academy dan para pengusaha yang hadir pada. Baik, ini linknya ya, silakan kontak dan bisa melalui expert ya, Indonesia. Ya, nanti ada linknya di berikut. Terima kasih. Bapak, nah silakan kalau ada teman. Siap. Makasih Pak Nur Samsu, luar biasa penjelasannya. Jadi betul, saya alhamdulillah diberi kesempatan dan kehormatan waktu itu hadir ya Pak Nur Samsu ya pada soft launching di Jogja ya. Di Jogja ya. Betul. Dan ternyata sekarang membernya sudah di atas 1.200. Betul, 1.200 dan teman-teman ini beruntung bisa menjadi salah satu yang menjadi bagian ini. Tadi disampaikan Pak Nur Samsu, kolaborasi itu kita bersama-sama ekspor barengan, ini pelatihan dan pendampingan barengan, dan kata kuncinya itu action. Nah, ini kita mau menuju ke action, teman-teman ini kita undang juga di sini, nanti bisa bertanya secara langsung. Tetapi sebelum sesi tanya jawab atau diskusi lebih lanjut, Pak Samsu, kita izin ada pesan yang mau lewat berikut ini dulu, Pak. Silakan. Sejak pertama kali mengudara melalui stasiun televisi BBC tahun 1929, televisi memiliki pengaruh yang besar bagi penduduk dunia. PBB menyelenggarakan Forum Televisi Dunia. Tanggal tersebut yang lantas ditetapkan sebagai Hari Televisi Sedunia.
TV Desa sebagai televisi edukasi desa dan perdesaan di Indonesia pada Hari Televisi Sedunia tahun 2022 meluncurkan program Jaringan TV Desa Lokal. Dengan semangat memuliakan desa, Desaisme. Jaringan TV Desa Lokal membawa kabar desa kepada dunia. Yang hebat dari desa sederhananya, yang hebat dari desa adalah jujurnya, yang hebat dari desa kemandiriannya. Desa Lokal dipersembahkan oleh Desa Syndicate untuk Indonesia. Salam ekspor. Nah, Kembali lagi di Expert Talk yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Acara ini bisa disaksikan di TV Desa, di channel kami Expert Indonesia, dan juga bisa disaksikan juga melalui aplikasi Expert Indonesia. Jadi selain bisa menyaksikan podcast ini, juga bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya, termasuk tadi disampaikan Pak Nur Samsu, bisa mendaftar juga nih Export Akademinya teman-teman tadi, guru-guru kita tadi, mentor-mentor tadi, supaya bisa bersama teman-teman yang beruntung ini, 5 terpilih, bersama menjadi bagian dari 1.200-an lebih ya Pak Nur Samsu ya, untuk bisa ekspor bersama ke seluruh dunia, tidak hanya ke Australia tentunya. Nah, ini silahkan bagi teman-teman yang tergabung di sini, ada 5 Pak Nur Samsu yang ingin bertanya secara langsung ke kami atau mungkin ke Pak Nur Samsu, silahkan raise hand dan tanyakan tentang apa saja tadi Pak Nur Samsu sampaikan. Apapun bisa ditanya terkait ekspor. Apabila kita belum bisa menjawab ya Pak Samsu, jadi PR kita ya. Kita akan berikan jawaban di kemudian hari. Jawabannya. Siap. Ada yang ingin bertanya? Jadi saya mengucapkan selamat ini juga Pak teman-teman nih, Mbak Nela ya, dari Brother Leader, produknya kulit ya Mbak Nela. Kemudian Mas Ahmad Saleh Albana ya, nih produknya pakaian fashion ya. Kemudian Mas Octavianus Wahyu Widianarka, handmade keramik tableware produknya. Kemudian Bu Anastasia Ginting ya, PT Anastasia Ciptakra, produknya macam-macam ya. Wah, luar biasa, saya kira pasarnya bagus di Australia. Kemudian Mas Deka Yuda ya, Deka Yuda ini dari Pontianak. Oh, luar biasa, anyaman rotan alam. Nah, ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Mungkin ada yang on cam nih, Mas Deka nih, yang dari jauh juga nih, dari luar Jawa nih. Silakan. Ya. Mas Deka. Perusahaannya dari mana? Bisa dijelaskan produknya apa? Dan ini yang menarik Pak Nur Samsu, kemarin kita memang minta di form isian kenapa memilih Australia, kenapa ingin ekspor ke Australia, dan mengapa memilih Export Academy. Jadi kita ingin dengar nih dari Mas Deka nih. Silakan Mas Deka. Deka, silakan. Ini unmute dulu, bisa nih, bentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Pak ya, suara Pak ya? Ya, terdengar. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak tentang dari mana dulu Mas Deka? Pak. Dari mana dulu? Tanya apa, produknya apa? Dari Pontianak. Ya. Pontianak. Produknya apa Pak Deka? Saya itu kemarin produknya anyaman rotan Pak. Rotan. Ya. Tapi dia berbentuk furniture, ranjang. Ya. Silakan pertanyaannya. Silakan. Nah, pertanyaan saya itu Pak, pertama metode pembelajarannya itu Pak, apakah mungkin ada pertemuan offline? Nah, terus yang pembiayaan sampel, apakah itu termasuk dengan, apakah ada yang dibatasi atau jenis-jenisnya yang dibiayakan sampelnya? Atau seperti rotan ini kan kemungkinan besar Pak,
kayak kursi ya kan bisa jadi ya. Nah, itu Mhm. apakah termasuk ke dalam pembiayaan sampel? Ya, Oke. itu aja. Ya, Oke, mungkin yang pembiayaan dulu saya jawab Pak Nur Samsu, ya, karena itu silakan. memang bagian dari kami, Mas Dika. Jadi ini kenapa kami ingin bekerja sama dan memang sudah bersama dengan Export Academy. Kita ingin paham dulu nih teman-teman semua aturan ekspor bagaimana, dari sisi produknya seperti apa, istilah-istilah ekspor, kemudian tadi cari buyer bagaimana. Nanti ketika dapat buyer, tadi ditanyakan nih, otomatis buyer pasti minta sampel. Nah, nanti pengirimannya seperti apa? Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Khusus ke Australia, tadi memang program kami nanti akan kita biayain sampelnya ya, sampelnya untuk masuk ke sampai ke buyernya supaya buyer tahu oh produk ini kualitasnya seperti apa. Besarannya seperti apa? Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Kemarin ada beberapa produk buyer itu belum melihat, belum minta sampel secara utuh, mereka ingin melihat contoh kayunya atau mungkin dari ini rotannya. Nah, tapi kalaupun memang mereka ingin sampel secara utuh, kita lihatkan komunikasinya. Nanti Pak Nur Samsu tim Export Academy akan melihat buyer ini benar-benar nyari, benar-benar tertarik atau enggak, atau bahasanya Pak Nur Samsu tadi ya ini hanya testing aja. Nah, kalau itu memang benar-benar tertarik, nanti kita akan biayai sampelnya untuk sampai ke buyernya. Itu mungkin terkait pengiriman sampel ya, Pak Nur Samsu Luar ya. biasa. Gitu. Tadinya saya sampai takut mau jawab nih. Waduh, saya luar biasa. Pak Adak luar biasa ya, nanti sampelnya dibiayai. Wah, beruntung sekali nih teman-teman yang bisa ikut bergabung di sini ya. Tugasnya tinggal cari pembelinya, produknya bagus, sampelnya nanti dibiayai. Tapi itu memang nanti mohon dikomunikasikan juga dengan kami ya, komunikasi supaya kita bisa nilai ini buyer serius bener atau cuma mau tahu lihat sampel aja, karena kadang-kadang sering juga cuma senang minta-minta sampel tapi nggak pernah kejadian gitu. Itu ya. Terus pertanyaan yang pertama tadi apa tentang pertemuan offline ya, pertemuan offline ya. Jadi secara rutin setiap pekan ada pertemuan online. Pertemuan online tatap muka seperti ini bisa langsung. Kemudian sesekali ya tidak tertentu sih waktunya ya, ada kebetulan kalau ada event apa kami gabung di sana. Nah, kita ada pertemuan offline ya, jadi bisa hadir free ya, ya tergantung kalau umpamanya nanti perlu sewa ruangan ya paling patungan untuk sewa ruangan itu. Tapi khusus yang besok di Bandung ini free ya, bisa datang, tempatnya di Bandung Convention Center. Ya kebetulan sedang ada event Muslim Life Fair di Kota Bandung tanggal 9, 10, 11. Nah, kami hadir di tanggal apa di hari Minggunya, tanggal berapa tuh hari Minggunya? Tanggal Minggu 10 depan ya. 10 ya. 10 ya. Tanggal 10 ya. Jadi acaranya tuh ya tanggal 10-nya. Nanti bisa silakan bertemu dengan para mentor-mentor, sekaligus juga teman-teman peserta yang lain yang juga bisa hadir di sana ya. Gitu. Jamnya terserah. Tapi kalau di panggungnya jamnya jam 13.30 yang di panggung. Tapi di luar panggung kami ada stand juga, ada booth kan, nanti bisa kita diskusi, ngobrol, kemudian interaksi di standnya, di boothnya. Gitu, Pak. Baik. Jadi pertemuan offline juga ada, tetapi memang diutamakannya kenapa online? Tadi contoh di Pontianak kan di luar Jawa. Jadi selain efisiensi juga biaya juga paham di situ. Tetapi nanti kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan secara offline, contoh di Bandung bisa langsung ketemu. Termasuk nanti apabila ada kegiatan di Kalimantan ya, di luar Jawa ya, Pak Nur Samsu, itu juga bisa kita komunikasikan lebih lanjut untuk bisa bertemu untuk konsultasi secara langsung. Oke, lanjut nih, mungkin ada Ibu Anastasia, silakan. Mbak Anastasia nih, produknya yang di craft ya. Ya, boleh Mbak. Produknya apa dan dari tertarik mengikuti dari kota program mana? ini kenapa nih? Memilih Export Academy nih, silakan. Halo Pak Haris dan Pak Samsu, selamat pagi waktu Indonesia Pak Haris. Jadi sebenarnya saya sewaktu itu bukan tidak terlalu mengharapkan untuk menang ya Pak ya. Cuman saya berpikir waktu itu dari sekian banyak platform ekspor, saya mungkin waktu itu saya kurang tahu ya, nggak terlalu mengikuti juga untuk Export Academy. Hanya saja setelah saya lihat feed-feednya di
di Instagram. Saya berpikir sepertinya ada chemistry di situ, karena saya lihat story-nya juga aktivitas ekspornya juga sepertinya sangat konsisten, dan mentor-mentornya juga saya lihat cukup sangat qualified di bidangnya. Jadi saya coba untuk memilih gitu Export Academy gitu. Dan beruntung ya terpilih ya akhirnya ya. Ya, saya bersyukur dipilih juga. Jadi saya pikir, wah ini luar biasa, ini kesempatan saya juga bisa bergabung dan menjadi di mentor. Jika nanti memang bisa dimentor oleh Export Academy, saya pikir ini sebuah anugerah dari Tuhan. Saya berpikir seperti itu ya Pak ya. Karena saya tahu belakangan ini saya lihat begitu banyak yang cukup antusias untuk menjadi eksportir, tapi mungkin membutuhkan konsistensi juga gitu. Karena mentor juga saya pikir itu penting ya, karena kan apalagi untuk khususnya saya sebagai newbie di dunia ekspor, itu kalau misalnya kebingungan gitu ketika kita berkorespondensi dengan calon buyer, ada beberapa hal permintaan dari mereka mungkin yang kita kurang paham bagaimana alurnya, jadi kita membutuhkan, saya pikir saya butuh mentor ini gitu. Jadi saya bersyukur bisa dipilih juga oleh Export Academy, begitu Pak Aris. Siap. Ini ada yang mau ditanyakan atau harapannya? Ya, jadi sekarang ini kan saya sedang berkorespondensi dengan calon buyer dari Brazil ini, Pak Samsu. Jadi karena memang saya punya teman atau kenalan di Papua. Nah, saya kan ini berkantor atau berdomisili di Medan, begitu. Nah, memang dalam website saya itu dan proposal saya ke calon buyer itu, selain saya sertakan produk saya yaitu handicraft dalam bentuk basket khususnya, tapi juga saya sertakan produk yang dari ukiran kayu dari Papua. Gitu. Nah, pertanyaan saya memang yang mungkin saya butuh pencerahan gitu. Singkat cerita mereka tertarik untuk ambil ukiran kayu kita yang dari Papua ini. Cuman kadang memang mungkin transportasi dari sana kan cukup mahal Pak. Dari Merauke tepatnya di Papua. Jadi saya merekomendasikan ke mereka itu untuk mengirimkan beberapa panel dan gendang namanya Tifa itu dari suku Asmat itu melalui DHL atau FedEx gitu. Karena memang ini ke toko mereka di Brazil, dan yang ingin saya tanyakan, apakah rekomendasi saya itu ke mereka sudah cukup tepat atau bagaimana Pak? Karena memang nampaknya mereka cukup tertarik karena mereka terakhir bilang itu I'm interested in buying them gitu. Jadi saya pikir saya coba rekomendasikan, saya juga cari harganya, saya juga coba timbang berapa dengan hardwood packing-nya, total weight-nya berapa, saya juga kasih tahu mereka infonya gitu. Selain saya juga infokan harga dari produk tersebut. Siap. Apakah itu betul-betul sudah cukup bagus cara saya merekomendasikannya gitu Pak. Terima kasih Beratnya Pak. berapa beratnya itu Mbak? Total untuk panel saja itu 65 Pak, 65 kilogram. Total untuk panel saja. Kalau Tifa itu kira-kira 35 untuk Tifa. Ya, bisa 100. Anjuran saya begini, kalau kirim, jadi memang statusnya itu sampel ya, tetapi karena beratnya berat, kalau pakai DHL udah ditanya belum berapa biayanya, saya khawatir itu sangat mahal. Memang jadi bisa ya, jadi Ibu Anastasia bisa coba langsung saja menggunakan air freight, jadi air kargo udara. Jadi statusnya seperti ekspor, jadi karena biayanya jadi lebih murah. Biasanya kan lewat kargo udara itu kalau kita kirim sampel tidak mungkin karena quantity melalui kargo udara itu ada minimumnya. Biasanya 50 kg. Nah, kalau sudah di atas 50 gram lebih baik pakai itu. Bisa jauh lebih murah. Lebih murah, tapi Ibu kan tentu punya NIB kan. Jadi statusnya sudah nanti ekspor, harus
ekspor, mengisi PEB, kemudian NIB, dan jangan lupa karena itu produk kayu harus ada SPLK, ya, surat verifikasi legalitas kayu. Diurus karena itu juga penting nanti buat kelanjutannya kan. Oke, dan yang itu hal-hal seperti itu diajarkan di platform Export Academy ya, Pak Nur Samsu ya? Ya, tadi kan ada materi pengiriman ekspor itu Pak ya. Betul. Nah, sebaiknya untuk berat berapa yang menggunakan kurir seperti DHL itu, berat berapa sudah harus ganti itu, karena akan mahal sekali kalau pakai DHL. Betul. Jadi bisa ngikutin videonya karena sudah dapatkan aksesnya, nanti bisa dipelajari. Apabila kurang paham, ada konsultasi mingguan, nanti bisa ditanya lebih lanjut Pak Anastasia. Oke, makasih Pak Nur Samsu sama Bu Anastasia. Ini satu lagi nih Pak Nur Samsul, Saleh ya, Mas Saleh, silakan. Bentar. Oke, masih unmute nih. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa hadir di kesempatan kali ini Pak Nur Samsu, tapi kembali lagi ini acara ini juga ditayangkan di YouTube, jadi bagi teman-teman yang terpilih yang tidak sempat ikut bisa melihat di situ, dan bagi yang ternyata tidak beruntung pun bisa tetap mengikuti perkembangan program ini, dan bahkan kalau ingin ikut langsung di Export Academy pun bisa ikut secara langsung Pak Nur Samsu. Ya, gitu. Silakan bergabung dengan teman-teman yang lain ya. Oke, ini kelihatannya belum bisa ter-unmute nih. Mas Saleh Albana, bisa dengar? Apa tulis di kolom chat dulu kalau memang tidak bisa, ada yang perlu ditanyakan. Oke. Ada lagi Mbak Neila nih Pak, peserta juga. Neila, betul. Oke. Ya, jadi seperti tadi kami sampaikan Pak Nur Samsu, program ini waktu itu kita launching bersama di tanggal 21 Oktober 2022. Saya ingat banget itu, bareng-bareng antusiasmenya sangat banyak sekali. Yang mendaftar pun juga luar biasa banyak Pak. Jadi ini kami sampaikan yang terpilih ini bukan hanya yang terbaik ya, tapi juga yang beruntung. Jadi beruntung, bahkan kita pilih pun juga berdasarkan mereka memilih ekspor ke Australia karena apa, memilih platformnya karena apa, begitu. Tidak, kita ingin seperti ini Pak Nur Samsu, tidak hanya kita fasilitasi yang sudah baik-baik saja, dalam artian produk yang baik saja itu difasilitasi. Bahkan ada beberapa pelaku yang bahkan punya perusahaan aja enggak. Nah, itu kita ingin memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pihak Pak Nur Samsu. Nah, jadi tapi tetap kembali lagi Pak Samsu juga selalu sampaikan, kita harus paham dulu, baru kita bisa lebih mengerti ekspor itu bagaimana, terus nyari bayar seperti apa. Jangan sampai nanti ya ada kendala lah di kemudian hari. Jadi sesuai dengan kalau platform kami itu kan ekspor Indonesia, kita ingin menjadi expert dulu, baru kemudian lancar melakukan ekspor. Cocok gitu. Itu Pak, cocok. Gitu. Tagline-nya, yuk kita jadi expert, yuk kita ekspor Pak Samsu. Itu tagline kita yang baru. Oke. Jadi ini terima kasih kembali lagi sudah disupport oleh Export Academy, platform yang saya bilang sangat besar. Tadi mentornya ada 15 lebih ya, 16 ya kalau nggak salah ya Pak Nur Samsu ya. Dan itu tentunya akan membina teman-teman semua. Ini kalau bicara tadi ekspor ke pasar Australia, ke Australia tentunya, tapi kami sampaikan bahwa ilmu yang didapat ini tidak hanya bisa digunakan ke Australia saja, tetapi tentunya ilmunya bisa digunakan untuk ke seluruh negara. Ini kami triggernya saja khusus, tapi kalau ke negara lain kami tidak bisa memberikan sampel gratis nih, pengiriman sampel gratis. Khusus Australia kami bisa berikan pengiriman sampel secara gratis, tapi tentunya harus dapat bayar dulu, harus nanti kita verifikasi untuk apa, supaya pasti tentunya teman-teman juga tidak, bahasanya Pak Nur Samsu ya, tidak tertipu lah nantilah di kedepannya, bahwa bayar itu valid dan sustain. Jadi ekspor itu tidak hanya sekali saja, tapi bisa berkelanjutan gitu. Oke. Mungkin
itu pada kesempatan kali ini Pak Nur Samsu, tapi sebelum kami tutup, mungkin Pak Nur Samsu bisa ada semacam closing statement bagi 5 peserta ini, dan tidak hanya terbatas 5 ini Pak Samsu, tapi juga untuk seluruh rekan-rekan calon eksportir yang menonton juga podcast ini, gimana nanti kalau mereka tertarik untuk bergabung di Export Academy itu seperti apa. Walaupun mungkin belum beruntung di program ini, tetapi tentunya bisa juga jump in, ikut di program ini untuk bisa tidak hanya ke Australia, tetapi bisa belajar dan akhirnya sukses action untuk ekspor ke pasar global. Monggo Pak Samsu. Ya baik. Yang pertama saya menyampaikan penghargaan ya setinggi-tingginya kepada Pak Atas Perdagangan RI di Canberra, Pak yang luar biasa memberikan kesempatan ya pada teman-teman semua. Kemudian yang kedua kepada 5 orang teman-teman yang terpilih ini mohon dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin karena ini kesempatan yang sangat langka ya. Bukan hanya dibayarin Export Akademinya, tetapi juga tadi kirim sampel juga dibantu, nanti bayarnya di Australia dibantu diverifikasi sehingga bayarnya valid dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kami berharap program ini bisa meluas ya, lebih banyak orang dapat. Dan bagi teman-teman yang belum beruntung ya, jangan kecil hati ya, karena Export Academy dan Export masih terus memberikan bimbingan ya, kemudian panduan kepada teman-teman untuk masuk ke pasar. Maaf. Dan mudah-mudahan ini semua sebagai upaya kita ya untuk meningkatkan ekspor Indonesia dan melahirkan eksportir baru yang. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Nur Samsu atas kesempatan penjelasan kali ini. Ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa diikutin terus melalui platform Export Academy tentunya. Dan tadi kami sampaikan bagi yang belum beruntung dan tertarik tetap mengikuti program ini, tidak hanya ke Australia, bahkan bisa ke seluruh dunia, bisa langsung mengikuti platform Export Academy. Nanti linknya akan kami share di kolom YouTube. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Samsu. Kita teruskan kolaborasi kita, Pak Nur Samsu. Kita bawa lebih banyak eksportir Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Australia. Tidak hanya Australia, tetapi juga ke seluruh dunia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Salam ekspor. Terima kasih.